A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Istri Lawan Selingkuhan. Cerita ini ditulis oleh Resti Anjayani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Meskipun telah diperingati, Lisa tetap bersikeras melanjutkan rencananya untuk menyakiti Amira dan membuat Haris kembali bertekuk lutut padanya. Saya datang ke sini untuk mendapatkan hak saya akan suami saya. Wanita itu masuk ke dalam rumah tangga kami dan merebut Mas Haris dari saya. Saya minta nenek untuk membantu saya. Saya sangat takut sekali diceraikan olehnya. Lisa memohon. Lisa, apa kau tak dengar apa yang nenek katakan tadi? Tinggalkan suamimu itu, kau akan celaka, ucap wanita parubaya itu. Saya tidak peduli. Saya akan tetap terus mencoba menyingkirkan wanita itu. Tolonglah saya. Saya datang ke sini jauh-jauh untuk meminta bantuan. Kau sangat keras kepala. Kalau nanti terjadi sesuatu padamu, jangan sangkut pautkan pada nenek. Nenek tidak bisa membantumu, ucap wanita tua itu. Lisa mengangguk. Tekadnya sangat bulat untuk kembali merebut suaminya, apapun resikonya. Entah kemalangan apa yang akan menimpanya. Tapi Lisa lebih takut kehilangan suami dan hartanya, membuatnya tak mampu berpikir panjang atas konsekuensi apapun. Yang terpenting, ia memiliki cara untuk menyingkirkan Amira dari kehidupan suaminya. Hari ini adalah hari pertama kami menikah. Dihadiri oleh banyak orang, namun sepi dari keluarga. Aku tidak membawa siapapun kecuali Dr. Irfan dan beberapa orang yang kusewa agar mengaku sebagai perwakilan pihak keluargaku. Begitupun dengan Mas Haris. Meskipun semua teman maupun bawahannya datang, tapi tidak dengan keluarganya. Mereka merasa malu dengan sikap Mas Haris yang sudah beberapa kali menikah. Semenjak kasus perselingkuhannya dengan Lisa terkuak, hubungan mereka menjadi sangat renggang. Kedua orang tuanya memang tidak menyetujui hubungan Mas Haris dan Lisa saat itu. Di hari pernikahan ini pun, orang tua Mas Haris tidak datang karena malu dengan sikap anaknya yang sudah 3 kali menikah karena berselingkuh. Aku mencoba untuk berpura-pura tersenyum bahagia agar semua orang, terutama Mas Haris, tidak curiga. Aku yakin mereka semua membicarakan tentang hubungan kami sekarang. Bedanya dulu aku yang diselingkuhi, dan sekarang aku yang menjadi selingkuhan. Aku tidak peduli dengan anggapan orang lain. Dr. Irfan menghampiriku saat berada di pelaminan. Selamat ya Amira, ucapnya sambil menyalamiku. Matanya terlihat berkaca-kaca, menahan kesedihan. Terima kasih, balasku sambil menyambut salamannya. Aku melihat ke segala arah untuk mencari sosok yang selama ini sangat kurindukan. Gadis kecil itu sama sekali tidak terlihat. Kemanakah dia? Apa mungkin sekarang dia tinggal bersama Mbak Sari?
Anakku yang sangat kurindukan itu tak nampak hadir di acara pernikahan yang penuh dengan sandiwara ini. Pikiranku menjadi tidak karuan. Apa mungkin terjadi sesuatu pada Tasya? Malam pun tiba. Sekarang aku sudah kembali masuk ke dalam rumah yang menjadi saksi, di mana waktu itu aku hampir meregang nyawa. Ku telusuri isi rumah yang ada hanya seorang bayi bersama pembantu. Lisa pun tak terlihat ada. Ingin rasanya aku bertanya di mana anakku, namun itu tidak mungkin kulakukan. "Sayang, kamu sedang mencari apa?" tanya Mas Haris yang melihatku celingukan tak jelas. Enggak mas, aku hanya sedang melihat-lihat rumahmu saja. Ini kan pertama kali aku menginjakkan kaki di rumahmu, jawabku. Mas Haris memegang tanganku dan membawaku masuk ke dalam kamar. Rasanya sangat memuakan. Aku harus mencari cara agar dia tidak bisa menyentuhku malam ini dan seterusnya selama dendamku belum terbalaskan. Dia menggenggam tanganku lalu mencoba membaringkanku di atas kasur yang sudah ia hias dengan ornamen bunga yang indah. Aku langsung beranjak bangun, membuat Mas Haris mengernyitkan dahinya. "Hari ini aku sedang datang bulan, Mas." Kamu sabar ya sayang," ucapku berbohong. Mas Haris tampak kecewa. Ya sudah, tidak apa-apa," jawabnya sedikit cemberut. "Kita ngobrol saja ya malam ini. Ngomong-ngomong, kamu hanya memiliki anak satu saja dari Lisa?" tanyaku memancing jawabannya. "Iya, bayi yang digendong Surti itu anakku dengan Lisa." "Oh, tapi aku punya satu anak lagi dari mantan istriku yang dulu," lanjutnya lagi. "Siapa? Mana?" tanyaku langsung antusias. "Namanya Tasya, namun dia sudah meninggal." Rasanya jantungku berhenti sesaat. Meninggal?" tanyaku tak percaya. "Iya, dia meninggal setahun yang lalu," jawab Mas Haris sambil menunduk. Air mataku lolos begitu saja, tak dapat kubendung. Rasanya ada sebuah belati yang tertancap di jantungku yang membuatku sangat sakit. Tak pernah aku merasakan sesakit ini. Lebih sakit daripada dikhianati. Mas Haris mendongakkan kepala lalu menatap ke arahku. "Amirah, kamu kenapa?" tanyanya cemas saat melihatku menangis. "Dia meninggal karena apa?" tanyaku, tak menghiraukan pertanyaan Mas Haris. "Meninggal karena infeksi bakteri di lambungnya," jawab Mas Haris. "Tasya." Ingin rasanya aku berteriak sekencang mungkin, memanggil nama anakku. "Maafkan Mama, Nak. Mama telah gagal menyelamatkanmu dari wanita keparat itu." Tak terasa, suara tangisanku sampai terdengar kencang. "Amirah, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Mas Haris merasa cemas sekaligus aneh. "Aku gak apa-apa mas, aku orangnya sensitif, jadi aku suka sedih kalau mendengar cerita orang yang meninggal, apalagi masih kecil," ucapku, lalu buru-buru mengusap air mataku. "Seharusnya aku yang menangis. Maafkan aku ya, karena telah membuatmu menangis." "Gak apa-apa mas, aku ke kamar mandi dulu ya. Perutku tiba-tiba sakit, mungkin karena tadi kebanyakan makan."
kataku beralasan. Lalu setengah berlari menuju kamar mandi. Mas Haris hanya menatapku heran. Aku mengunci pintu kamar mandi, lalu menghidupkan air. Aku terduduk di lantai kamar mandi. Tak pernah aku merasa sakit dan selemas ini. Meski pernah hampir mati, aku terlambat datang, terlambat menyelamatkan nyawa anakku. Aku menangis sejadi-jadinya, seiring dengan suara air yang mengalir. Keparat kau, Lisa. Awas kau. Aku begitu terpukul saat mengetahui anakku meninggal karena kekejaman Lisa. Ayahnya yang bodoh itu hanya mengira bahwa anaknya meninggal karena sakit. Air mata yang terus berjatuhan membuat mataku terlihat sembab. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Tanya Mas Haris sambil menggedor pintu kamar mandi. Aku gak apa-apa kok, Mas. Jawabku terbata-bata. Lalu kenapa lama sekali di kamar mandinya? Tanyanya di balik pintu. Aku mau sekalian mandi dulu, Mas. Nanti saja mandinya, ini sudah malam. Keras sekali, aku mandi sekarang saja, kataku beralasan. Ya sudah kalau begitu, jangan lama-lama ya. Aku pun menyalakan shower, lalu membuka semua pakaianku. Aku memijat-mijat sampo di rambutku sambil memejamkan mata. Mendengar suara air shower yang berjatuhan di lantai. Tiba-tiba saja, aku merasa rambutku rontok saat ditarik. Aku membilas sampo yang berjatuhan di mataku. Lalu tanganku menggenggam gumpalan rambut di lantai. Aku menarik terus rambutku sehingga banyak sekali berjatuhan di lantai, hanyut bersama air ke lubang pembuangan. Tak lama kemudian, aku melihat busa sudah bercampur menjadi darah. Bau busuk menguar tajam, membuatku merasa mual dan ingin muntah. Aku mematikan shower, lalu melangkah mundur dan melihat dinding keramik berwarna putih yang memantulkan bayanganku. Aku terkejut saat melihat dari dinding keramik sosok berbaju putih panjang dengan rambut kusut panjang menutupi wajahnya berdiri di samping. Tidak ada siapa-siapa, namun tiba-tiba kakiku ditarik kuat oleh sesuatu sehingga menyebabkanku tersungkur dan keningku membentur kloset yang sangat kuat hingga membuat keningku berdarah. Aku beranjak bangun, berpegangan pada kloset. Kemudian aku melihat segumpalan tanah merah di lantai. Sudah kuduga wanita itu berdukun. Pasti Lisa yang melakukan ini, geramku sambil memegangi keningku yang mengucur darah. Aku keluar kamar mandi dengan kening yang masih berdarah. Mas Haris terperanjat kaget saat melihatku. Amirah, keningmu kenapa? Tanya Mas Haris cemas. Jatuh kepleset, Mas, jawabku. Kok bisa? Memangnya lantainya licin? Enggak, Mas. Tadi aku sepertinya melihat penampakan seorang wanita saat aku mandi, Mas, jawabku berpura-pura ketakutan. Maksud kamu? Sepertinya di rumah kamu ini ada hantunya, Mas. Aku takut. Sepertinya dia membenciku, ucapku serius. Kamu ini ngomong apa sih? Tidak ada yang namanya hantu, apalagi membencimu. Itu gak mungkin, ucap Mas Haris panik. Haha, aku cuma bercanda, Mas. Gak usah serius gitu. Lagi pula, orang yang sudah mati tidak mungkin bisa ke dunia lagi, apalagi sudah menjadi arwah, jawabku dengan santainya.
Meskipun aku mengatakan hanya bercanda, tapi terlihat sekali ketakutan terpancar dari wajah Mas Haris. "Kamu ini ada-ada saja. Ayo kita obati lukamu sekarang," ucap Mas Haris. Singkat cerita, siang ini Lisa baru saja sampai rumah. Dia menghentikan langkahnya saat berada di depan pintu kamarku. Lisa tersenyum miring sekilas dan membayangkanku sudah terbujur kaku di dalam sana. Baru saja akan melangkahkan kaki untuk pergi ke kamarnya. Aku pun keluar. Lisa tampak kaget saat melihatku. "Kau dari mana saja?" tanyaku sambil tersenyum sinis. "Bukan urusanmu," ucap Lisa gelagapan. "Sekarang jadi urusanku," ucapku sambil merebut tas yang dia bawa. "Hei, kembalikan!" pekik Lisa marah. Aku membuka isi tas yang Lisa bawa, meski Lisa berusaha melarangnya. Tidak ada yang aneh, kecuali ada sebuah plastik hitam yang berisi tanah merah, tanah kuburan. "Lancang sekali kau membuka tasku sembarangan," Lisa marah. Tanpa basa-basi, aku langsung menggenggam tanah kuburan itu, lalu mencengkram rahang Lisa dengan kuat. Dengan geram aku menjajalkan tanah tersebut ke dalam mulutnya. "Kau harus merasakan ini, enak bukan?" ucapku. Mata Lisa berair dan memerah. Dadanya sesak tak bisa bernafas. "Hentikan!" Aku mendorong tubuh Lisa, lalu menepuk-nepuk telapak tanganku agar bersih dari tanah. Lisa terbatuk-batuk sembari memuntahkan tanah tersebut. "Mari kita bermain cantik, Lisa. Jangan curang," ucapku sambil melotot. Di malam sebelum kepulangan Lisa ke rumah, dia telah menjalani sebuah ritual untuk mencelakaiku, meskipun telah diperingati oleh nenek. "Ya sudah, kalau kamu tetap bersikeras, malam ini kamu harus datang ke pemakaman untuk mengambil tanah kuburan gadis yang baru saja meninggal," ucap nenek. Lisa menelan ludah. Maksudnya dia akan pergi ke kuburan tengah malam nanti. "Tapi kuburan siapa yang harus saya gali, Nek?" "Di sekitar desa ada seorang gadis yang baru saja meninggal. Kau pergi untuk mengambilnya sendiri. Sementara nenek akan menunggu di depan makam," kata wanita tua itu menjelaskan. Lisa terdiam, membayangkan dirinya harus pergi ke kuburan di gelapnya malam. "Jika kau tak berani, kau bisa memilih usulan nenek tadi untuk pergi dari rumah itu dan meninggalkan suamimu itu." "Saya berani. Saya pasti akan mengambilnya." Malam itu, hujan rintik-rintik berjatuhan. Dua wanita itu melangkah bersama menuju pemakaman. Wanita tua itu hanya mengantarkan Lisa sampai ke depan pemakaman. Sementara sesampainya di sana, Lisa berjalan kaki sendiri dengan sebuah senter di tangannya untuk menerangi jalan. Lisa mempercepat langkahnya dan mengedarkan pandangan mencari kuburan yang masih terlihat baru. Bulu kuduknya meremang saat mendengar suara burung hantu bersahutan, dan sesekali angin datang meniupkan daun-daun di pohon dekat pemakaman. Sesekali ia juga mendengar suara bisikan wanita. Ia juga mendengar suara jeritan samar ada di mana-mana. Tibalah Lisa digundukan sebuah tanah. Ada banyak taburan bunga di atasnya, yang menandakan kuburan ini baru saja digali. Ia menahan rasa takutnya
lalu buru-buru mengambil tanah yang berada di atas gundukan kuburan itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam. Setelah berhasil, ia langsung setengah berlari meninggalkan tempat itu. Masukkan sedikit tanah kuburan ini ke dalam makanan atau minuman wanita itu. Pastikan dia benar-benar memakannya, ucap nenek itu. Lisa mengangguk, jantungnya masih berdebar kencang. Di pagi harinya, Lisa pun kembali ke rumah. Singkat cerita, Lisa berlari ke kamar mandi saat aku berhasil menjajalkan tanah kuburan itu untuk masuk ke dalam mulutnya. Sementara itu Mas Haris terbangun, lalu keluar kamar dan melihat tanah sudah berserakan di atas lantai. "Ini ada apa? Kok berantakan begini?" tanya Mas Haris padaku yang sedang tersenyum puas. "Oh, ini tanah Mas, Lisa yang membawanya," ucapku. "Lisa? Untuk apa? Sekarang dia di mana?" tanya Mas Haris. "Dia masuk ke dalam kamarnya. Sudah, biarkan saja. Mungkin dia lelah setelah seharian pergi tanpa mengurusi anaknya," sindirku. Mas Haris pun menurut, lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Hari ini kami tidak bekerja karena cuti menikah. Sementara itu, aku menyuruh Surti untuk membersihkan sisa-sisa tanah kuburan itu yang berserakan di lantai. Suara tangisan bayi Lisa terdengar, membuat hatiku sebagai seorang perempuan merasa terenyuh. Aku berjalan menuju kamar Surti, tempat di mana bayi itu diletakkan. Bayi mungil dan lucu itu terlihat menangis sampai seluruh wajahnya terlihat memerah. Aku mendekatinya, lalu berpikir untuk menggendongnya. "Ibumu telah menyebabkan anakku mati. Dia pasti akan merasakan apa yang aku derita selama ini," ucapku sambil menatap bayi kecil itu. Sementara itu, Lisa berusaha keras memuntahkan tanah kuburan yang baru saja kujajalkan ke dalam mulutnya. Pikirannya tidak karuan saat menyadari bahwa ada sebagian kecil dari tanah kuburan itu yang tertelan olehnya. Di saat risau, mengingat seharusnya tanah kuburan ini tertelan olehku, bukan olehnya. Ia berlari ke kamar mandi, lalu mencolok tenggorokannya agar bisa memuntahkan semua yang sudah masuk ke dalam perutnya. Lisa bergejolak mual. Ia bercongkok, lalu memuntahkan semuanya. Lisa yang masih muntah melotot saat melihat darah merah pekat mendekati hitam, keluar bersama gumpalan-gumpalan seperti daging cincang. Ia muntahkan. Ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Lisa memasukkan jari ke dalam mulut, menarik sesuatu dari dalam mulutnya. Matanya membeliak dan berair. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar. Sesekali tersedak, merasakan sakit, menarik seperti tali dari tenggorokannya. Lisa terduduk dengan pandangan nanar. Nafasnya terputus-putus yang ia keluarkan dari tenggorokannya, dan sekarang tengah ia pegang adalah tali pocong. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.